Halo guys, selamat datang di channel Namikaze Yondaime. Di cerita sebelumnya Boruto terkena pukulan bayangan musuh dan membuatnya terlempar jauh. Sasuke tak menyangka jika kekuatan musuh sangatlah kuat. Cerita berlanjut. Hiroshiki yang melihat Boruto terluka dia berkata, "Jadi hanya itu sajakah kemampuanmu Boruto?" Terlihat Hiroshiki masih duduk santai. Di tempat Boruto dia bangkit kembali. Boruto berkata bayangan itu sangat besar sulit untuk menembus pertahanan musuh. Naruto berkata, "Boruto, apa kau baik-baik saja?" Boruto menjawab, "Jangan khawatir ayah, aku baik-baik saja." Terlihat Naruto memasuki mode Kyuubi, dan Sasuke juga menggunakan Susanoo sempurnanya. Naruto menciptakan Bijudama Rasen Shuriken dan menembakkannya pada pasukan bayangan hingga terjadi ledakan besar. Sasuke juga menghunuskan pedang Susanoo-nya hingga membelah tanah dan menghancurkan pasukan bayangan. Hiroshiki yang melihat kekuatan itu sedikit terkejut. Hiroshiki berkata, "Mereka lumayan juga." Hiroshiki lalu menyuruh 10 tentara raksasanya untuk menyerang Sasuke dan Naruto. Sehingga Naruto dan Sasuke masing-masing melawan 5 bayangan raksasa yang sangat kuat. Seketika 5 Kage datang, mereka sangat terkejut karena musuh memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak. Hiroshiki yang melihatnya lalu berkata, "Jadi ada bantuan rupanya, baiklah aku akan menambah pasukan bayangan lagi." Hiroshiki kembali menciptakan 10.000 bayangan. Hal itu membuat Kashinkoji dan lainnya menjadi sangat terkejut. Kashinkoji berkata, "Musuh itu sebenarnya seberapa besar cakranya, ini benar-benar pertarungan dewa." Shikamaru yang melihatnya berkata, "Bayangan yang sangat banyak." Gaara berkata, "Hokage, jangan lengah, kita harus mengalahkan musuh itu bagaimanapun caranya." Gaara lalu menggunakan pasirnya dan tercipta gelombang pasir besar yang menghancurkan tubuh bayangan. Chojuro maju dan menggunakan pedangnya untuk menebas bayangan itu. Kuratsuchi juga menggunakan jutsu tanahnya dan menghimpit pasukan bayangan. Darui menggunakan petir hitam untuk menghancurkan beberapa pasukan bayangan. Shikamaru lalu menggunakan jutsu bayangannya dan menangkap banyak bayangan lalu menusuknya. Kashinkoji menyemburkan bola api untuk menghancurkan pasukan bayangan. Mereka terus bertarung dan sedikit demi sedikit menghancurkan pasukan bayangan. Di tempat Naruto dia menembakkan Bijudama ke arah bayangan raksasa. Dan bayangan raksasa menyatukan kekuatan mereka sehingga terjadi benturan serangan antara Naruto dan tentara bayangan. Sasuke juga menebas pasukan raksasa satu persatu, namun mereka menakis serangan Sasuke dan menyemburkan uap panas serta semburan api pada Susanoo Sasuke. Sasuke menggunakan kekuatan Rinnegan untuk menyerap serangan itu. Sasuke berkata, "Tentara bayangan ini sangat kuat. Sementara kita belum bisa menyerang Otsutsuki itu." Di tempat Boruto dia menggunakan kekuatan Joga dan membantu para Kage menghancurkan pasukan bayangan. Boruto lalu berbicara dengan Momoshiki. Boruto berkata, "Momoshiki, apa cakranya sudah siap?" Momoshiki menjawab, "Ya, ini sudah cukup Boruto." Terlihat Momoshiki sedang memusatkan cakra, lalu memberikannya pada Boruto. Terlihat Boruto menggunakan kekuatan senjutsu ditambah dengan kekuatan Jugan dan Karma. Kombinasi dari 3 kekuatan itu membuat Boruto menjadi sangat kuat. Terlihat dia mampu menebas ribuan pasukan bayangan sekaligus. Boruto lalu melesat maju dan menebas bayangan raksasa. Terlihat serangan itu dengan telak mengenainya dan menembus dada tentara raksasa. Boruto langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Hiroshiki. Hiroshiki lalu menangkis serangan Boruto menggunakan tangannya. Boruto terkejut karena tangan Hiroshiki sangatlah kuat. Hiroshiki lalu menghempaskan pedang itu. Boruto terkejut, tiba-tiba Hiroshiki menghantam wajahnya hingga membuatnya terdorong dan mengenai pasukan bayangan di belakangnya. Terlihat Boruto mendapat luka di pipinya. Boruto berkata, "Dia kuat sekali padahal aku sudah menggunakan kekuatan penuh." Hiroshiki kembali duduk santai seolah menantang Boruto untuk menyerangnya. Boruto lalu bertanya pada Momoshiki. Boruto berkata, "Momoshiki, sebenarnya siapa dia? Seranganku sepertinya tak mempan terhadapnya." Momoshiki menjawab, "Dia adalah jenderal terkuat sekaligus pengawal yang paling setia dengan Shibai."
Namanya Hiroshiki, kekuatan spesialnya yaitu memanipulasi pasukan bayangan. Tak kusangka dia akan sekuat ini. Boruto bertanya lalu bagaimana cara mengalahkannya. Momoshiki menjawab, tidak ada pilihan lain, gunakanlah kekuatan Otsutsuki-mu secara penuh, yang artinya kau menggabungkan kekuatanmu denganku. Kau akan memasuki mode Otsutsuki secara sempurna. Boruto berkata, baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan. Momoshiki terlihat memusatkan cakranya, dan perlahan di kepala Boruto muncul tanduk Otsutsuki dan kulitnya mengeluarkan bercak khas kekuatan Otsutsuki. Boruto kini memasuki kekuatan Otsutsuki secara sempurna. Di tempat Naruto dia terlihat kewalahan, karena bayangan yang dihadapinya cukup tangguh. Naruto lalu berbicara dengan Sasuke. Naruto berkata, Sasuke, mereka terlalu kuat, kita harus menyatukan kekuatan kita berdua. Sasuke berkata, baiklah, aku mengerti. Sasuke lalu mendekat pada Kyuubi dan menyatukan armor Susanoo menjadi armor Kyuubi. Naruto berkata, ini seperti yang dulu. Sasuke berkata, benar, ini seperti nostalgia. Tentara bayangan itu juga menyatukan tubuh mereka dan tercipta bayangan yang lebih besar lagi. Di tempat para kage mereka juga terus menghancurkan pasukan bayangan. Shikamaru berkata, mereka tidak ada habisnya. Ini sangat merepotkan. Terlihat Boruto kembali melesat dengan kekuatan penuhnya dan menyerang Hiroshiki. Hiroshiki terlihat berdiri. Dia terlihat serius menatap Boruto. Hiroshiki berkata, dia telah memasuki mode Otsutsuki. Tak kusangka manusia bisa menggunakan kekuatan Otsutsuki dengan sempurna. Boruto menyerang dengan pedangnya dan Hiroshiki menangkis dengan besi hitamnya. Boruto terus menyerang Hiroshiki menggunakan keahlian pedangnya dan Hiroshiki menangkis serangan Boruto dengan mudah. Hiroshiki berkata, Momoshiki, sepertinya kekuatanmu semakin menurun sejak kau berada di bumi. Adegan lalu beralih pada Naruto dan Sasuke yang telah menggabungkan kekuatan mereka. Terlihat Kyuubi menarik pedangnya dan melawan tentara bayangan. Tentara bayangan juga menciptakan pedang petir untuk menangkisnya. Kedua serangan itu membuat gelombang besar hingga menghempaskan pasukan bayangan yang masih berhadapan dengan para Kage. Kyuubi lalu menciptakan Bijudama raksasa dan menembakkannya pada musuh. Namun tentara bayangan menahannya dengan tangannya. Lalu melempar balik ke arah Kyuubi hingga meledak di tubuhnya. Kyuubi lalu terjatuh. Naruto lalu berbicara dengan Kyuubi yang ada di dalam tubuhnya. Naruto berkata, Kurama, apakah cakranya sudah siap? Kurama menjawab, ya, ini sudah siap, tapi ini hanya bertahan selama 5 menit. Naruto, kita harus memanggil biju lain dan menyatukan kekuatan untuk menyerap cakra alam. Dengan kekuatan semua biju kau bisa menggunakan Sage mode tak terbatas. Naruto berkata, itu ide yang bagus. Naruto lalu memanggil semua biju dan berkata, para biju, aku meminta bantuan kalian untuk bersama-sama mengumpulkan cakra alam. Semua biju lalu menyetujuinya dan mulai berkonsentrasi. Naruto terlihat merasakan cakra alam mengalir ke seluruh tubuhnya dan Kurama bangkit kembali. Terlihat Kurama mengeluarkan aura cakra senjutsu dan menebas tentara raksasa. Untuk pertama kalinya serangan Naruto berhasil melukai tentara bayangan itu. Naruto terlihat sangat terkejut. Naruto berkata, Sasuke, apa kau melihatnya? Sasuke berkata, ya, sepertinya kelemahannya adalah cakra alam. Baiklah, ayo kita serang dia dengan kekuatan penuh. Sasuke lalu melapisi pedang Susanoo-nya dengan api Amaterasu berlapis cakra petir. Naruto juga melapisinya dengan kekuatan cakra senjutsu. Dengan serangan gabungan itu mereka berhasil membelah tubuh tentara bayangan. Sasuke tidak membuang waktu, dia segera menggunakan Chibaku Tensei dan mengurung tentara bayangan ke dalam tanah, sehingga menciptakan bola tanah yang sangat besar. Susanoo Kurama lalu membantu Boruto menyerang Hiroshiki dan menghunuskan pedangnya. Hiroshiki tampak menggunakan pelindung yang sangat kuat. Hiroshiki berkata, kekuatan kalian lumayan juga. Kalau begitu aku juga akan serius. Hiroshiki terlihat memasuki mode Otsutsuki dengan kekuatan penuhnya. Dia mengeluarkan cakra hitam yang sangat besar dan dengan cepat menyerang Susanoo Kurama hingga menghancurkan sebagian tubuhnya.
Hiroshiki menatap tajam ke arah Naruto dan kembali menggunakan kekuatannya. Dengan cepat cakra itu melesat mengenai Naruto. Namun tiba-tiba datang seseorang yang menyerap cakra itu. Melalui karmanya rupanya itu adalah Kawaki. Kawaki datang tepat untuk melindungi Naruto. Kawaki berkata, beraninya kau menyakiti Tuan Hokage? Terlihat Kawaki memunculkan tanduk Ishike yang berarti dia memasuki mode serius. Kawaki menatap tajam ke arah Hiroshiki. Dia berkata, beraninya kau melukai Tuan Hokage. Naruto yang melihatnya menjadi terkejut. Naruto berkata, kau benar Kawaki kan? Kawaki tidak menjawab dan langsung melesat menuju Hiroshiki dengan kekuatan lasernya. Kawaki menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang Hiroshiki. Namun Hiroshiki memiliki pertahanan yang sangat kuat. Hiroshiki lalu berkata, siapa kau sebenarnya? Kau sepertinya memiliki cakra Ishiku. Kawaki berkata, Boruto, siapa sebenarnya orang ini? Boruto menjawab, dia adalah Atsutsuki Hiroshiki, pengawal setianya Shibai. Hati-hati Kawaki, dia memiliki kekuatan yang besar dengan menciptakan pasukan bayangan. Kawaki lalu menciptakan ratusan besi hitam dan menghujani Hiroshiki. Namun pertahanan Hiroshiki sangatlah kuat. Kawaki kembali menyerang dengan kubus raksasanya dan Hiroshiki menghantam kubus Kawaki dengan mudah. Tiba-tiba Hiroshiki bergerak sangat cepat dan sudah berada di depan Kawaki. Dia langsung melepaskan tinjunya tepat mengenai perut Kawaki hingga membuatnya terpelanting cukup jauh. Naruto dengan cepat menolong Kawaki. Naruto berkata, Kawaki, apa kau baik-baik saja? Kemana kau selama ini? Mengapa tak pulang ke rumah? Hinata sangat mencemaskanmu. Kawaki berkata, maaf Tuan Hokage, tapi penjelasannya nanti saja, kita harus mengalahkan musuh ini. Terlihat Hiroshiki terbang, lalu menghancurkan Chibaku Tensei, sehingga tentara bayangannya kembali bebas. Sasuke yang melihatnya menjadi terkejut. Sasuke berkata, mustahil dia mampu menghancurkan Chibaku Tensei. Tentara bayangan itu kembali menyerang dengan menghunuskan pedangnya dan menciptakan gelombang cakra. Naruto kembali memasuki mode Kurama dan melindungi para kage dari serangan itu. Naruto berkata, Sasuke, kita harus menyatukan kekuatan kita kembali. Sasuke berkata, tunggu Naruto, aku sudah menggunakan banyak cakra setelah pertarungan yang sebelumnya. Naruto berkata, baikkah aku mengerti? Terlihat para kage telah berhasil mengalahkan semua pasukan bayangan. Mereka terlihat kelelahan setelah menggunakan banyak cakra. Tentara bayangan mulai bergerak dan kembali menyerang. Shikamaru yang melihatnya berkata, mustahil kita telah kehilangan banyak cakra. Tapi bayangan itu bangkit kembali. Kurotsuchi berkata, apakah ini akhirnya? Gaara berkata, kalian semua ingat tujuan kita di sini adalah bertarung sampai akhir, meskipun nyawa taruhannya. Mendengar hal itu, para kage kembali bersemangat. Dengan sisa cakra yang terbatas, mereka kembali berjuang melawan musuh yang sangat kuat. Terlihat tentara bayangan menggunakan pedang petirnya dan menyerang musuhnya. Naruto dengan mode Kurama menahannya. Namun kekuatan tentara bayangan terlalu kuat hingga membanting tubuh Kurama. Para kage ikut terhempas akibat serangan itu saat situasi semakin buruk. Tiba-tiba beberapa orang datang ke tempat pertempuran. Mereka adalah Sakura, Sarada, dan Mitsuki. Mereka bertiga terkejut melihat para kage dalam kondisi yang parah, dan monster bayangan raksasa masih kembali menyerang. Kurama mencoba bangkit kembali dan menahan tentara bayangan. Namun tanpa bantuan dari armor Sasuke membuat Kurama tidak sekuat sebelumnya. Sarada berteriak memanggil ayahnya. Sasuke terkejut karena tiba-tiba istri dan anaknya datang. Sasuke berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Di sini terlalu berbahaya. Sakura berkata, kita juga ingin membantu sayang. Aku khawatir denganmu dan juga dengan yang lainnya. Sarada berkata, benar papa, kami juga ingin bertempur. Sasuke akhirnya tidak punya pilihan lain, karena kondisi para kage juga sedang terdesak. Sakura dan Sarada lalu menggunakan jutsu Kuchiyose dan memanggil Katsuyu raksasa. Sakura berkata, Nona Katsuyu segera menyebar dan sembuhkan para kage. Katsuyu segera menyebar dan menempel pada tubuh kage.
Seketika luka mereka sembuh. Katsuyu juga menempel pada Sasuke dan memulihkan cakranya kembali. Sasuke berkata terima kasih Sakura. Sakura tersenyum dan berkata tidak perlu berterima kasih sayang. Sekarang saatnya kita mengalahkan mereka. Terlihat Sasuke kembali membangkitkan Susanoo sempurna dan siap menyerang tentara raksasa. Mitsuki ikut bergabung dengan para kage dan membantu menyerang tentara bayangan. Sementara Sakura dan Sarada mereka berkonsentrasi untuk menyembuhkan dan menyalurkan cakra melalui Katsuyu. Di tempat Boruto dia dan Kawaki masih berhadapan dengan Hiroshiki dalam wujud terkuatnya, terlihat Hiroshiki mengeluarkan aura bayangan hitam dengan petir di sekeliling tubuhnya. Membuatnya seolah menjadi musuh terkuat yang pernah dilawan oleh Boruto dibandingkan dengan musuh-musuh yang dihadapinya selama ini. Kawaki berkata, Boruto sepertinya Sarada datang dan menolong para kage. Boruto berkata benarkah syukurlah kalau begitu. Aku khawatir dengan keadaan para kage. Kawaki berkata Boruto kita juga harus fokus mengalahkan musuh di depan kita. Kita percayakan tentara bayangan itu pada para kage dan lainnya. Boruto berkata, baiklah mari kita kalahkan dia. Hiroshiki berkata tak kusangka Momoshiki dan Ishiki bisa bekerja sama baiklah mari kita lihat seberapa besar kekuatan kalian. Hiroshiki menggunakan besi hitam yang dilapisi dengan cakra petir hitam. Dengan kecepatan tinggi Hiroshiki bergerak menyerang. Boruto dengan cepat menangkis serangan itu dengan pedangnya. Kawaki berkata cepat sekali. Boruto juga meningkatkan kecepatannya dan mengaliri pedangnya menggunakan kekuatan Jogan. Boruto melesat menyerang menghunuskan pedangnya namun Hiroshiki dengan cepat juga menangkis serangan Boruto. Kawaki ikut membantu dengan menembakkan ratusan besi hitam pada musuh. Dia juga menghujani Hiroshiki dengan kubus raksasanya. Terlihat Hiroshiki menangkis semua serangan itu. Boruto lalu menggunakan Rasen Shuriken terkuatnya dengan cakra senjutsu. Dan Kawaki menggunakan laser dengan kekuatan penuh. Kedua kekuatan itu bergabung dan menyerang Hiroshiki secara bersamaan. Hiroshiki menciptakan pelindung dan menahan serangan itu. Boruto kembali melesat dengan pedangnya yang dialiri cakra petir dan Kawaki terus menembaki musuh menggunakan lasernya. Dengan cepat Hiroshiki menangkis dan menghindar dari serangan Boruto dan Kawaki. Boruto terlihat terengah-engah. Boruto berkata sial dia cepat sekali. Kawaki berkata, benar serangan kita tak bisa menembusnya. Hiroshiki lalu berkata, apa hanya segini saja kekuatan kalian berdua? Adegan berpindah pada Naruto dan Sasuke yang menyatukan kekuatan mereka dan kembali memasuki Kurama berlapis armor Susanoo. Kurama kembali mengeluarkan pedangnya dan tentara bayangan juga menggunakan pedangnya. Dua kekuatan besar itu berbenturan hingga menimbulkan gelombang yang dahsyat. Para kage yang telah pulih mereka bangkit dan membantu menyerang tentara bayangan. Shikamaru menggunakan jutsu bayangan dan mengikat tubuh musuh. Gaara menggunakan pasirnya dan membantu menghentikan pergerakan musuh. Kurotsuchi menggunakan jutsu tanah dan menyerang kaki musuh untuk menghentikan pergerakannya. Sementara Mitsuki memasuki Sage Mode dan menciptakan petir ular raksasa. Dibantu dengan Darui yang menggunakan petir hitamnya dan menyerang tentara bayangan. Sedangkan Mizukage Chojuro menggunakan pedangnya dengan kekuatan penuh dan menghantam tubuh tentara. Naruto kembali menggunakan pedang dan mengalirinya dengan cakra senjutsu dan Sasuke melapisinya dengan cakra petir dan api Amaterasu. Serangan kombinasi dari semua orang akhirnya berhasil menghancurkan tubuh tentara bayangan hingga hancur lebur. Hiroshiki yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan terlihat marah dia, lalu menggunakan cakra petir terkuatnya ke arah para kage. Kurama mencoba melindungi para kage sehingga membuat tubuhnya hancur dan para kage berteriak kesakitan akibat jutsu petir yang sangat dahsyat. Mereka semua seketika tak sadarkan diri. Boruto yang melihatnya seketika menjadi marah dan melesat menghunuskan pedangnya. Hiroshiki menciptakan cakra pelindung. Kawaki juga membantu dengan serangan lasernya. Boruto dengan sekuat tenaga mencoba menghancurkan pertahanan Hiroshiki. Boruto mengaliri pedangnya dengan cakra petir ditambah dengan cakra senjutsunya. Tiba-tiba terjadi retakan,
pada pelindung Hiroshiki. Adegan berpindah di tempat Sakura. Dia dan Sarada terkejut melihat hal itu. Dia segera menyalurkan cakranya dengan lebih besar dan berusaha menyelamatkan para Kage. Beruntung para Kage masih bisa diselamatkan. Naruto yang melihat Boruto dan Kawaki sedang menyerang Hiroshiki, dia bangkit kembali dan membantu menghancurkan pertahanan itu menggunakan Rasen Shuriken berlapis cakra senjutsu. Sasuke juga membantu dengan Chidori Amaterasu. Hiroshiki yang tertekan oleh 4 kekuatan sekaligus dia menggunakan kekuatan penuhnya dan menggunakan jutsu petirnya untuk menyerang. Boruto dan lainnya terkena serangan itu dan melukai tubuh mereka. Namun Boruto tetap bertahan dan serangan kombinasi itu akhirnya berhasil menghancurkan pelindung cakra milik Hiroshiki dan mengenai tubuhnya. Hiroshiki berteriak kesakitan. Dia tak menyangka jika pertarungan dengan manusia di bumi akan menjadi pertarungan terakhirnya. Hiroshiki berkata cakra apa yang mereka gunakan. Kekuatan mereka sangat dahsyat hingga menghancurkan pelindung terkuatku. Tubuh Hiroshiki seketika hancur akibat serangan terkuat dari Boruto dan Kawaki, beserta Naruto dan Sasuke. Terlihat Boruto dan Kawaki tersenyum lega setelah melakukan pertarungan besar yang menguras cakra mereka. Boruto berkata, Kawaki, kau tampak lebih kuat sekarang. Kawaki berkata, kau juga Boruto, tak kusangka kau bisa mendamaikan Momoshiki di dalam tubuhmu. Naruto dan Sasuke juga tersenyum karena mereka berhasil mengalahkan musuh. Naruto dan Sasuke berdiri bersama. Naruto yang memandang ke arah Boruto dan Kawaki, dia berkata pada Sasuke. Naruto berkata, lihat Sasuke, bukankah mereka terlihat seperti kita saat masih muda? Sasuke berkata, benar, mereka seperti duo terbaik shinobi. Naruto lalu melangkah mendekati Kawaki dan Boruto. Naruto berkata, kalian berdua luar biasa. Kawaki yang melihat Naruto dia berbalik badan karena merasa malu. Naruto lalu berkata, Kawaki, kembalilah ke Konoha, aku sudah memaafkanmu. Hinata dan Himawari juga mereka sudah memaafkanmu. Aku sudah tahu semua yang kau perbuat. Kembalilah Kawaki. Kawaki lalu berkata, bagaimana bisa aku dimaafkan? Aku telah melakukan kesalahan besar. Perbuatanku tidak bisa dimaafkan. Naruto lalu mendekat dan langsung memeluk Kawaki. Terlihat Kawaki menangis. Kawaki berkata, maafkan aku Tuan Hokage. Aku tak bermaksud melakukan semua ini. Aku hanya ingin kau selalu dalam keadaan baik-baik saja. Boruto yang melihatnya juga ikut terharu. Begitu juga dengan para Kage dan juga Sakura dan Sarada. Sakura mendekat ke arah Sasuke dan berkata, syukurlah semua telah berakhir. Sarada terlihat menangis dan mendekat pada Boruto. Seketika Sarada memeluk Boruto. Sarada berkata, syukurlah kalian masih selamat. Aku sangat mengkhawatirkanmu Boruto. Boruto lalu menenangkan Sarada. Naruto lalu merangkul Boruto dan Kawaki. Naruto berkata, ayah bangga dengan kalian. Kalian harus saling menjaga seperti ini. Jangan ada lagi permusuhan di antara kalian. Kawaki lalu menatap ke arah Shikamaru. Kawaki berkata, Tuan Hokage, aku telah melakukan kesalahan, aku siap menjalani hukuman. Shikamaru berkata, benar, seharusnya kau mendapatkan hukuman Kawaki, tapi hari ini kau membuktikan bahwa kau adalah pahlawan. Kau adalah pelindung dunia shinobi. Gara berkata, itu benar, bagaimanapun yang kau lakukan sebenarnya untuk melindungi Naruto, aku bisa mengerti perasaanmu. Naruto akhirnya membawa pulang Kawaki kembali ke Konoha. Terlihat semua penduduk Konoha menyambut kepulangan Naruto dan lainnya. Hinata dan Himawari berlari pada Naruto dan keluarganya. Hinata berkata, syukurlah kalian baik-baik saja. Hinata lalu memeluk Boruto. Hinata berkata, syukurlah kau kembali dengan selamat Boruto. Hinata lalu menatap Kawaki dan memeluknya. Hinata berkata, syukurlah kau juga baik-baik saja Kawaki. Akhirnya kau kembali lagi Kawaki. Kawaki berkata, maafkan saya Nyonya. Saya sudah berbuat salah. Hinata berkata, Kawaki, aku dan Naruto sudah menganggapmu sebagai anak kami sendiri. Kau bisa memanggilku ibu. Kawaki terlihat terharu. Kawaki berkata, terima kasih ibu.
Himawari terlihat terharu dengan kembalinya Kawaki. Dia lalu memeluk Boruto dan Kawaki. Kawaki berkata, "Maafkan aku Himawari. Aku telah membuatmu kesepian." Himawari berkata, "Aku mengerti yang kau lakukan Kak Kawaki. Kau sebenarnya juga sangat menyayangi ayah dan ibu. Hanya saja berjanjilah kau tidak akan mengulanginya lagi." Kawaki berkata, "Aku berjanji aku tidak akan melakukan kesalahan seperti yang dulu." Shikamaru yang menjabat sebagai Hokage ke-8 lalu berkata, "Untuk semua warga Konoha, hari ini aku memiliki pengumuman penting. Hari ini kita telah berhasil mengalahkan Otsutsuki yang mencoba membuat kerusakan di bumi, dan Kawaki adalah salah satu orang yang telah mengalahkannya. Dengan bantuan Kawaki akhirnya kita bisa mengalahkan musuh dan mengembalikan kedamaian dunia shinobi. Aku berharap kalian bisa menerima Kawaki kembali." Semua penduduk Konoha terlihat bersorak gembira mendengarnya. Mereka menyambut kedatangan semua pahlawan yang telah menjaga kedamaian dunia. Keluarga Uzumaki akhirnya bisa berkumpul kembali dan harmonis. Adegan lalu berpindah pada planet hitam yang dihuni oleh Shibai dan pengawalnya. Shibai berkata, "Sepertinya Hiroshiki telah dikalahkan oleh manusia bumi. Inilah akibatnya jika kalian meremehkan musuh. Toshiki dan Jinshiki, aku berharap kalian bisa belajar dari kekalahan ini. Selanjutnya kalian harus berhasil menanam buah cakra ini di bumi." Toshiki berkata, "Baik Tuan, kami berdua pasti akan menjalankan perintah dengan sebaik mungkin. Kami sudah menganalisa kekuatan musuh, terutama Kawaki dan Boruto, serta Naruto dan Sasuke. Sepertinya di antara mereka ada yang memiliki kekuatan aneh." Shibai berkata, "Kekuatan itu adalah senjutsu. Mereka mengambil cakra dari alam, dengan kata lain mereka bukanlah manusia biasa. Kalian harus berhati-hati dengan kekuatan itu." Toshiki berkata lalu, "Bagaimana kita bisa menghadapinya?" Shibai berkata, "Kalian harus memakan buah cakra dari banyak planet. Jika kalian bisa menanam buah cakra lebih banyak, kalian bisa memiliki teknik shinjutsu tingkat tinggi sepertiku. Tapi hal itu mustahil kalian lakukan, karena hal itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi ada satu cara jika kalian ingin kekuatan yang sedikit lebih kuat, yaitu dengan menanam buah cakra di planet Otsutsuki di mana Dewi Uzuhime tinggal. Tapi hal itu tidaklah mudah, karena Uzuhime memiliki pertahanan yang paling sempurna." Toshiki berkata, "Kami akan mencoba Tuan." Shibai berkata, "Baiklah, terserah kalian saja." Toshiki dan Jinshiki lalu melangkah keluar dan menuju ke planet Otsutsuki tempat Uzuhime tinggal. Adegan beralih pada Boruto dan keluarganya yang sedang berpesta setelah kembalinya keutuhan keluarga mereka. Terlihat Naruto membuat hidangan daging bakar di halaman rumahnya. Himawari dan Hinata membuat makanan hidangan penutup. Sedangkan Kawaki dan Boruto membantu menyiapkan tempat duduk dan membersihkan halaman. Tak lama kemudian makanan pun telah matang dan siap dihidangkan. Terlihat mereka bercerita satu sama lain dengan penuh keceriaan. Boruto berkata, "Sudah lama kita tidak berkumpul seperti ini karena kesibukan ayah sebagai Hokage." Naruto berkata, "Benar, tapi sekarang tugas itu sudah ayah serahkan kepada Shikamaru. Ayah akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk kalian semua." Saat mereka sedang asik menikmati suasana, tiba-tiba muncul sebuah portal dimensi. Rupanya dia adalah Dewi Otsutsuki, yaitu Uzuhime yang datang ke bumi. Naruto dan Hinata serta Himawari terlihat terkejut. Naruto lalu bertanya, "Siapa kau?" Uzuhime tampak tersenyum dan mengenalkan dirinya. Uzuhime menjawab, "Aku adalah Uzuhime, aku adalah Dewi Otsutsuki." Uzuhime lalu menoleh ke arah Boruto dan berkata, "Boruto, aku tak menyangka manusia bumi memiliki kekuatan yang dahsyat. Kau luar biasa Boruto. Kau bisa mengalahkan pengawal Shibai padahal dia memiliki kekuatan yang sangat besar." Boruto berkata, "Sebenarnya aku tidak bertarung sendirian. Aku dibantu oleh ayah, guru Sasuke, Kawaki dan lainnya." Uzuhime berkata, "Ya, aku juga mengetahuinya. Dalam pertarunganmu yang sebelumnya sepertinya kau telah membangkitkan Jogan ke tahap lanjut. Aku sangat terkejut kau bisa menggunakan kekuatan itu.
Dan di planet Otsutsuki, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu setelah melihat kekuatan itu. Boruto bertanya siapa orang itu? Uzuhime menjawab dia adalah Raja Otsutsuki di planet kami. Dia adalah adik Momoshiki. Setelah kepergian Momoshiki, dia diangkat sebagai raja di planet Otsutsuki. Dia berencana menjadikanmu Pangeran Otsutsuki Boruto. Boruto yang mendengarnya menjadi terkejut, begitu juga dengan Naruto dan Hinata. Himawari tampak bahagia dan berkata, "Wah, Kak, Boruto akan menjadi seorang Pangeran Otsutsuki." Uzuhime lalu berkata, karena itu aku mengundangmu secara khusus menuju istana Otsutsuki di planet kami." Boruto lalu bertanya, "Apakah hanya aku saja?" Uzuhime menjawab, "Benar, Boruto." Boruto berkata, "Maaf, tapi aku ingin mengajak ayah dan ibuku serta Himawari dan juga Kawaki. Ingat, mereka berdua juga membantuku mengalahkan pengawal Shibai." Naruto berkata, "Kau tak perlu mengkhawatirkan kami, Boruto." Bergilar, Hinata tampak tersenyum dan berkata, "Benar, Boruto, kami akan selalu mendukungmu." Boruto lalu bertanya, "Apakah aku bisa kembali lagi ke bumi?" Uzuhime menjawab, "Tentu saja, Boruto. Kau bisa kembali kapanpun kau mau." Boruto lalu berkata, "Aku hanya akan pergi jika kau juga mengizinkan keluargaku untuk ikut." Uzuhime lalu memandang keluarga Boruto dan berkata, "Baiklah, mereka boleh ikut juga." Himawari tampak bahagia mendengarnya. Himawari berkata, "Wah, kita akan pergi menuju istana Otsutsuki. Seperti apa ya tempatnya?" Jadi penasaran. Boruto lalu berkata, "Sebenarnya ada satu orang lagi yang ingin aku ajak. Apakah kau mengizinkannya, Uzuhime?" Uzuhime menjawab, "Memangnya siapa lagi yang ingin kau ajak, Boruto?" Boruto menjawab, "Dia seorang teman yang penting." Uzuhime tampak tersenyum dan berkata, "Baiklah." Boruto berkata, "Benarkah? Terima kasih, tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Boruto seketika menggunakan Hiraisinnya dan berpindah tempat menuju rumah Sarada. Terlihat Sarada sedang menyiapkan makan malam untuk ayahnya. Boruto dari luar mengetuk pintu. Sarada yang mendengarnya lalu membuka pintu. Sarada berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Boruto? Bukankah kau sedang berpesta dengan keluargamu?" Boruto menjawab, "Itu benar. Tapi aku ingin mengajakmu ke suatu tempat." Sarada berkata, "Mendadak sekali kau ingin mengajakku keluar." Boruto bertanya, "Jadi apa kau mau ikut denganku?" Dari dalam terlihat Sakura keluar dan menyapa Boruto. Sakura berkata, "Boruto, bagaimana pestanya? Bukankah kau dan keluargamu sedang mengadakan pesta?" Boruto berkata, "Benar, Bibi. Aku datang ke sini untuk meminta izin mengajak Sarada keluar." Sakura tampak tersenyum. Sakura lalu bertanya, "Apa kalian akan berkencan?" Sarada terlihat malu, pipinya seketika memerah. Mendengar kata kencan, membuat Sasuke juga ikut keluar. Sasuke berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Siapa yang ingin berkencan?" Sarada semakin malu dan berkata, "Cukup, Papa." Boruto lalu berkata pada Sasuke, "Guru, aku ingin mengajak Sarada ke suatu tempat." Sasuke terlihat menatap tajam, sehingga Boruto terlihat panik. Sakura terlihat tersenyum dan berkata pada Sasuke. Sakura berkata, "Sudahlah sayang, mereka kan masih muda. Biarkan Sarada juga bersenang-senang." Boruto berkata, "Sebenarnya saya ingin mengajak Sarada menuju istana Otsutsuki." Mendengar hal itu, membuat semua keluarga Sasuke terkejut. Sasuke bertanya, "Istana Otsutsuki? Apa yang ingin kau lakukan di sana?" Boruto menjawab, "Sebenarnya Dewi Uzuhime tiba-tiba datang dan mengajakku ke istana Otsutsuki. Karena raja mereka ingin mengangkatku sebagai pangeran Otsutsuki." Sakura yang mendengarnya menjadi ikut terharu. Sakura berkata, "Benarkah, Boruto? Kau pantas mendapat gelar itu, Pangeran Otsutsuki Boruto. Sepertinya nama itu akan sangat keren." Sasuke berkata, "Lalu, apakah hanya kau dan Sarada saja?" Boruto menjawab, "Kami sekeluarga juga ikut, Guru. Tapi aku mengajak Sarada untuk ikut." Sasuke berkata, "Jadi Naruto juga ikut ya? Baiklah, kau kuizinkan. Tapi pastikan Sarada kembali dalam keadaan selamat." Boruto berkata, "Baik, Guru.
Saya pasti akan menepati janji. Bibi Sakura, saya pamit dulu. Boruto lalu menggenggam tangan Sarada dan menggunakan jutsu Hiraisin-nya kembali ke rumahnya. Terlihat semua orang telah berkumpul. Uzuhime berkata, baiklah, jadi apa kalian sudah siap? Boruto berkata, baik, semuanya siap. Uzuhime menggunakan kekuatannya untuk membuka portal dimensi. Dia lalu memasuki portal itu, diikuti Boruto, Sarada, dan keluarga lainnya. Tak lama kemudian mereka telah sampai di halaman istana. Mereka sangat terkejut saat melihat istana Otsutsuki yang sangat megah dan berdiri kokoh. Terlihat menara-menara yang berkilau bagai berlian. Himawari terlihat bahagia, dia berkata, tempat apa ini? Ini seperti negeri dongeng. Semua menara ini sangat indah dan elegan. Hinata berkata, benar, ibu belum pernah melihat istana seindah ini. Terlihat Sarada sangat takjub dengan pemandangan yang sangat indah di hadapannya. Sarada berkata, ini seperti ada di dalam surga. Uzuhime lalu berkata, ayo kita masuk ke dalam, raja sudah menunggu kalian. Kedatangan Uzuhime dan keluarga Boruto mendapat sambutan hangat dari dayang-dayang Otsutsuki. Mereka bersikap ramah dan berjalan di samping Uzuhime. Pintu istana terbuka lebar dan terlihat bagian dalam istana yang sangat indah berhiaskan permata yang sangat cantik. Serta air mengalir di lantai. Sarada yang melihatnya tak berhenti takjub melihat keindahan istana. Himawari berkata, istana Otsutsuki memang luar biasa. Uzuhime lalu menundukkan kepalanya saat menghadap Raja Otsutsuki. Uzuhime berkata, baginda raja mereka adalah manusia bumi yang telah mengalahkan pengawal Shibai. Raja Otsutsuki tampak tersenyum dan berkata, selamat datang Boruto. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.